Masih barengan sama Dias Danar, Coach Andre dan juga Mbak Yuni Kartika di PBI karena kita lagi ngebahas tentang Malaysia Open yang baru masih hangat lah ya, baru selesai dan menyedihkannya memang tidak ada perwakilan Indonesia yang sampai ke semifinal. Apalagi gelar gitu, makanya coba kita bahas dari setiap sektornya. Tadi di sektor tunggal sudah sempat kita bahas, sekarang kita akan ke sektor ganda putra, ganda putri dan juga ganda campuran. Di mana ini juga jadi perhatian. Nanti untuk Indonesia nanti akan kita bahas sendiri, tapi kita ke juara-juaranya dulu. Iya. China menyabet 2 gelar dan 1 ganda campuran ada di Jepang ya, yang mendapatkan gitu. Ini juga menarik untuk ganda di China. Regenerasi begitu cepat tapi tidak menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan gelar di kayak Super 750, 500 atau Super 1000 gitu. Ini apa faktornya Mbak Yuni, Coach Andre, yang bikin kok begitu cepatnya regenerasi ganda di Cina dan tanpa perlu menunggu waktu yang lama udah dapat prestasi gitu? Ya kalau di Cina ya dia mau adaptasi sih, kelihatan dia berani ngambil pelatih dari Korea, ngambil pelatih fisik dari Prancis. Jadi waktu dia kan dia sempat kurang lah setelah Rio kan sempat kurang, ngambil pelatih dari sini, ngambil dari Prancis juga gengsi pelatih untuk fisik. ngambil pelatih dari luar luar karena mereka China ngerasa butuh kan. Ya. Kalau emang butuh ya kenapa enggak? Kenapa harus pemain yang dia punya sekarang? Udah Chen Qinchen udah kita tahu dia di atas. Sekarang ada si Taning ini. Umur 19 tahun loh. Baru naik ya berarti. Baru naik dari WJC. junior. Dari WJC. junior. Tahun Ya. lalu masih main WJC. Sekarang udah juara Super 1000, muda, kuat. Ya walaupun mainnya masih enggak sebagus Chen Qinchen sebenarnya, tapi dia kuat. Ya karena masih muda kali ya. Jadi kuat semua. Bolanya sih sebenarnya balik aja. Ya dia bisa nutup lah, tapi nggak sebagus Chen Qinchen Jiaifan sebenarnya. Tapi kalau ngelihat kayak gini sih 19 bahaya juga. 19 sudah main dan udah ranking 8 dan dapat ranking 8 sekarang. Iya. Apakah ada banyak persaingan di timnya China membuat setiap pemainnya jadi ini gue harus jadi yang terbaik, kalau enggak bisa Out. selesai kapan aja gitu. Iya. Ya, Betul. atau gimana? Iya, kalau lihat China tuh tadinya mereka nggak punya tuh 2 ganda putra ya, Yes. kosong. Nah, tunggal putra menurutku juga sempet kosong. Kosong Si terus, Yuchi kan sempet itu ya nggak main juga gitu kan. Nah ini yang bahaya, mereka sekarang mulai rata nih. Ya kan, kalau ganda putri sama ganda campuran nggak habis deh. Dari kapan juga nggak habis. Ada terus. Ya. Tapi kalau ganda putra ini dengan ada Liang Wenkeng Wancang ini bahaya banget nih China. Artinya mereka tuh lengkap. Ya kalau regenerasi udah pastilah. Itu bukan satu yang harus ditanyakan. Pasti mereka tuh rapat layernya, gitu kan. Rapat layernya banyak jumlahnya, sehingga pada saat pandemi pun gak usah ada kejuaraan keluar negeri, begitu keluar Olimpiade tetap menang. Tetap ada kan? Itu kan berarti ada kompetisi di dalam, nggak mungkin nggak ada. Karena kompetisi itu bikin beda ya daripada latihan. Kita punya apa sih, stresnya, kemudian tingkat pressure-nya itu mereka bisa tuh gitu. Maksudnya kalau kita masih ikut ya kejuaraan di pandemi itu masih ikut, beberapa negara masih ikut. China Sama sekali enggak, tapi hasilnya pada saat Olimpiade tetap dapat gelar. Berarti apakah faktor tadi salah satunya yang paling berpengaruh pelatih? Ini pelatih ya, cuman kita melihat tuh memang stoknya juga banyak ya. karena stoknya. pemainnya banyak. Terus tarikan mereka kan bagus karena top-topnya ada di situ ya. Kayak Chen Qinchen Jiaifan tuh kan narik si Thanos cepet banget, ya kan? Iya. Udah kalah. Udah kalah gitu loh. Jadi memang penting sih, maksudnya faktor regenerasi untuk setiap negara. Nah justru Indonesia nih yang harus agak dimulai lebih dipercepat secara di belakang nih, kita bahas sedikit karena udah terlanjur dibahas. Secara layer pemain sebanyak apa sih Indonesia sekarang untuk sektor ganda putra ataupun putri? Ini ya, ini China kan nggak tadi rapat banget tuh banyak layer. ya, tapi juga berkualitas. Banyaknya banyak sama Sama kita juga banyaknya. banyak. Cuman masalah ngomongnya banyak dan ada di kualitas mana. Kalau kayak China ini kan sampai berapa pasang? Itu di atas semua loh, dengan kualitas yang beda tipis. Iya. Jepang juga ganda putrinya kayak gitu. Iya. Nah kalau bicara Indonesia ada, kita juga banyak, tapi kualitas ya yang masih belum naik nih, masih sepasang loh. Dan tenaga, kalah tenaga. Belum lagi cedera yang menghantui gitu ya. Terus jadinya terlalu jauh gap antara layer per layernya. Berarti apakah pelatih harus ambil dari luar, Coach Andre? Kalau memang PBSI yang paling tahu, tapi kalau emang harus dibutuhkan, kenapa enggak? Karena ya hasilnya kan udah kelihatan gitu. Langsung kelihatan ya. Karena di sektor ganda campuran pun
Indonesia juga belum bisa berbicara banyak nih di sini. Ada kita lihat Jepang malah yang bisa mengambil keuntungan dengan di Malaysia Open kemarin. Istimewanya apa dari ganda campuran Jepang sehingga bisa? Padahal Korea kemarin sempat lebih diunggulkan secara Ya, Kimono. ranking ya. Yuta Watanabe istimewanya cover lapangannya bagus, sangat bagus walaupun dia nggak punya tenaga, tapi semua ngambilnya di atas, terutama bola samping gitu. Jadi covernya dari sini terus dia cepet balik lagi. Ya Arisa ya dia kuat, dia bisa penempatan mulai bagus, tapi paling krusialnya adalah Yuta karena Yuta dan cepat dan tahan. Karena walaupun dia nggak langsung mati gitu, satu dicoba lagi sama dia dicoba lagi dan drop shotnya bagus banget. Dia bisa kayak kelihatan iya, bola. kayak dipaku lawannya gitu, set berhenti gitu. Bisa mati langkah sebegitunya Iya. ya saat dapat drop shotnya ya. Dan punya Yuta dulu main ganda putra sama Endo terkenal defense-nya kuat karena ya sekarang yang smash cewek ya nggak begitu kerasa, dulu dia di smash cowok kerasa kan. Iya. Sekarang di smash- Aman-aman aja. iya, Aman-aman sekarang aja. ayo terus, tapi yang paling kelihatan tuh cover lapangannya tuh bagus banget. Ya, yang jadi perhatian juga chemistry ya di antara Ya. kita lihat kemarin pada saat tandingan Yuta dan juga pasangan Arisi ini chemistry-nya sangat ada komunikasi yang terus terjalin, mau poin itu masuk untuk dia ataupun untuk lawan, komunikasinya kelihatan banget. Iya. Karena mereka berpasangan dari sekolah. Oh, oke. Dari sekolahan, Yuta Watanabe rela melepas ganda putra sama Endo buat main sama dia. Wow, Tapi ini itu menarik. Anu sih ya keputusan yang Iya. wise ya, Iya. karena apa sih secara ini juga lebih besar ya, secara chance, Chance, yes. untuk ini. Tapi kalau lihat Arisa, dia adalah wanita yang menurutku paling susah. Maksudku gini loh, yang lain tuh nggak Virgo ya Mbak ini. nggak seribet, nggak kan dia nggak bisa bunuh langsung gitu. Jadi otomatis kadang tuh harus ngebuka terus kayak posisi sebelahan. Nah ini kalau posisi sebelahan, cewek nggak kuat ya, ceweknya nggak kuat, nggak kayak dia nih, nggak Iya. kayak Arisa, berat juga. Nah Arisa ini biasanya sih kalau mix tuh Ya. lebih banyak depan ya, Andre ya. Iya. Adalah ditarik-tarik belakang, tapi nggak yang sering. Nggak sering gitu. Ini sering, perhatiin aja udah mainnya cepet, dia harus buka gitu, kuat juga Arisanya. Dan bisa jumping. Wow, jadi saling Jarang melengkapi. pemain putri, iya, tapi dia memang bisa melengkapi Oke. Yuta. Jadi udah memang bestian Nah, dari SD. dari SD, Dan partneran. cara dia untuk menutup tuh bagus ya. Maksudnya bolanya tuh nggak enak loh. Kadang kan ke defend juga ya. Yuta kan kalau ngelambungin dia buka langsung gini. Iya. Ini sebenarnya Arisanya yang rada berat. Deg-degan ya tanggung Pasti jawabnya di dicecer dia. kan, pemain putri pasti dicecer. Tapi dia oke menurutku. Antisipasinya cepet, Berani. berani. Itu kan cowok di smash cowok tuh paling gak enak, terima Iya. servis mau servis di smash wah udah paling gak enak. Tapi Arisa berbicara tapi lain seberapa nih. Yuta buka dia Ha-ha. juga siap gitu loh. Jadi menurutku dia pemain putri yang istimewa. Di Istimewa. samping Yutanya juga memang cepet ya. Cepet banget. Killernya enggak, tapi cepet lincah dan itu juga musuh nggak tahan. Tapi musuh nggak tahan kan partnernya harus tahan sama dia. Iya, tapi partnernya juga bisa tahan, makanya dari SD temenannya. Berarti fitnya dalam ganda ya, apalagi ganda campuran. Itu fitnya berapa lama berpasangan supaya chemistry bisa ke build dengan baik sih? Wah, ini dengan Coach Andre. Nggak tentu sih ya, apa beda-beda Nggak tentu, dapat iya. bisa dapat kliknya cepat, bisa Ya. dapat enggak gitu. Iya, nggak tentu. Kadang-kadang udah klik di awal atau di tengah bisa ada konflik. Biasanya udah mulai ada ego tuh, apalagi kalau udah juara. Kalau udah juara, gue juga bagus, yang ini ngerasa juga bagus. Kalau nggak partner gue nggak juara, itu kan bisa kayak gitu juga Mas Tias. Jadi ya Yuta sama Arisa ini ya dari SD mungkin udah ya udah lu kayak gitu orangnya gue tahu udah Ya. kayak gitu aja ditelan aja Coach telan. Bule pernah gak? Ada partneran ganda campuran sempat dipasangin, terus akhirnya Gua kan- ego nih. Atau ada Gue apa? partner gue senior jadi gue siap salah. Saya salah gitu. Ini juga menjadi menarik. Wah ini kalau misalkan dapat pasangannya lebih senior atau gimana gitu. Sedangkan harmonisasi kedua pasangan apalagi ganda campuran harus berjalan beriringan kan. Gimana ngadepinnya Wah ini untuk Aku sih ngelihatnya justru kalau pasangan tuh belum teruji kalau baru sebentar. Oke. Karena baru sebentar tuh indah-indah lah ya, Iya. kan orang pacaran Iya, gitu kan. benar. Terus musuh juga belum terlalu tahu nih mainnya mereka kayak gimana. kekuatannya ya. Nanti setelah berjalan ya biasanya yang susah tuh malah setelah setahun. Itu real tuh. Real maksudnya gini, real hantemannya real, mereka kekompakannya juga real. Nah itu biasanya lebih banyak penilaian dari sana. Tapi kan ini kalau masalah senior junior ya dua belah pihak ikut
terlibat ya, bukan masalah Andre-nya yang nurut, tapi yang seniornya juga kan harus bisa ngemong si Andre-nya lah dalam Iya, tanda iya, kutip iya. begitu kan. Coach Andre emang suka di ngomong. Dan cara ngomongnya kan beda-beda ya. Iya, benar. Mungkin kalau kita lihat Butet itu Iya. keras dia Iya, ke benar, ke Owi. Owi. Jadi maksudnya itu adalah dinamika chemistry yang nggak bisa kita tentukan. Maksudnya harus begini, harus begitu, nggak ada yang harus. Yes. Gitu kan. Berarti kejelian seorang pelatih juga ya melihat bisa ngeliatin. memasangkan terutama ganda campuran nih gitu ya. Dan bisa kayak nengahin ya, kalau deadlock, misalnya dia maunya gini, gue maunya gini, nggak ketemu, kan harus ada yang nengahin, kayak gitu. Nanti bisa berjalan di lapangan, ntar dilihat ya pada saat permainan berjalan dalam Yes. situasi yang lagi tegang, situasi yang Poin lagi nggak kritis. enak. Biasanya kalau lagi enak-enak aja sih nggak masalah. Benar. Lagi Kalau menang mah nggak apa-apa. Kalau lagi latihan nggak masalah. Ntar kalau pertandingan servis nyangkut terus, kan matanya kesel, ya nggak? Atau ngambil bola apa, kok salah lagi? Sih kayak sekelas Owi Butet juga pernah ada di masa itu kan, Iya. sebelum Olimpik, terus harus ditengahin gimana Betul. maunya karena udah dua-duanya udah juara, udah juara dunia, juara All England. Ini Dan- goalsnya ini apa Olimpik? Betul. Dan tahap itu saya ingat karena waktu itu masuk ke tim ya, Ya. saya masuk tim Olimpiade itu, dan Owing udah ngerasa nih, gue bukan junior banget tuh. So, istilahnya lo bisa menang kan ada gue juga, Yes. kan gitu kan. Yes. Jadi udah mulai dalam posisi yang nggak bisa dianukan, dicecer Nyaman satu pihak, jalan, satu pihak. Nah ketemunya di mana, itu harus ketemu. Iya. Benar kata bule, kalah terus sampai Indonesia Open. Terus Iya ya, akhirnya- ada momen itu ya. ada momen itu, tapi akhirnya mereka bisa nyelesain ya, sama-sama punya, ya sama-sama berubah Iya, lah. goalsnya Tapi masalahnya tuh dapet. biasanya Andre, orang mau sama-sama berubah ya, tapi di lapangan kejadiannya juga Keluar lagi yang gak segampang Iya, itu ya iya. Andre itu. Tapi itu bisa waktu itu, Owi Butet bisa ngelewatin. dan ini juga kayak harus ngobrolnya barengan ya, nggak cuma dari dua belah pihak tapi sama pelatih juga ya. Iya. Jadi emang harus duduk bareng Ada gitu ya. psikolog juga. Tuh. Sampai ada di momen ke Iya. psikolog juga ya. Berarti ganda tuh emang lebih sulit dibanding main tunggal karena Dan harus, jangan bilang gitu dong. Oh, main tengah, dong. chemistry-nya untuk urusan Ganda ngebuild chemistry Ah, ini. belum kelar kalimatnya. Belum kelar. Oke, oke, oke. Untuk urusan Ganda ngebuild campuran lebih chemistry, susah. Karena satu cowok satu cewek. Lebih susah lagi Lebih susah. ngebuild chemistry kan ke Dan orang ini lain. loh yang paling susah adalah gestur ya. Kelihatan. Maksudnya gini, lu boleh lah lu menurut lu udah nurut, Ya. tapi gestur lu kan bisa dibaca sama partner lu. Iya. Ini pura-pura nih kayaknya gitu loh. Jadi Kelihatan nih. kelihatan nih lu, kayak gitu loh. Jadi memang ya gitulah ya, nggak segampang yang dipikir kalau ganda dalam Yes. hal chemistry. Dalam hal ini ya jebretin aja dalam hal chemistry. Ngebuildnya kalau tunggal kan tinggal pemain tunggal sama pelatih tuh yang ngebuild chemistry. Iya. Kalau ini ke pusing-pusing sendiri, Iya. mumet-mumet sendiri. Iya. Kalau gitu. ini ke pasangan juga Prize harus money ngebuild sendiri. chemistry. Apa? Prize money sendiri. Itu ya penting tuh. Kalau ini bagi Jumlahnya Iya. sama dibagi dua, Dre, Iya, ya kan? jumlahnya sama bagi Sama dua kalau loh. double. Iya. Single sama double, iya. Kalau Nah, single tapi- sendiri. Ini bagi Bayangkan dua. kesulitannya. Iya. Yaelah, promosi lagi. Karena Mbak ini tas gampang itu. Langsung dipotong di TikTok kan tas segampang itu langsung ada. Ya ini emang jadi tantangan berarti untuk Indonesia karena abis ini juga kita akan bahas dari Indonesia dari semua sektornya itu tunggal maupun ganda seperti apa yang harus diperbaiki sehingga jangan hanya mencatat rekor yang tadi kita sempat obrolin, rekor-rekor baik terus boleh diciptakan tapi jangan terus menciptakan rekor-rekor yang tidak baik juga gitu. Supaya karena dekat lagi nih India akan jalan di minggu ini, India Open, Indonesia Master juga akan jalan di minggu berikutnya, kemudian lanjut ke Thailand juga kan. Thailand Jadi Master. ini rangkaiannya terus panjang. Race to Olympic. Dan Race to Olympic juga semakin dekat. Jadi habis ini kita akan coba bahas dari sisi timnas Indonesianya di badminton ya. Jangan kemana-mana, tetap di PBINA.